Pemirsa Intens Investigasi. Belakangan ini, jagat maya dibuat heboh sekaligus simpati atas kisah seorang pemuda bernama Tiko yang berjuang menjaga ibunya yang memiliki kondisi psikis terganggu. Selama 11 tahun, ia merawat sosok yang sangat dicintainya itu dengan ikhlas, tanpa listrik dan air bersih, di rumah yang sangat besar namun tidak layak dihuni. Lantas seperti apa pujian serta simpati para selebriti atas perjuangan dan juga ketulusan Tiko merawat sang ibunda tercinta? Bagaimana pula kondisi terkini rumah Tiko pasca dibersihkan oleh warga dan juga para petugas pemadam kebakaran? Seperti apa pula pilunya kisah hidup Tiko dan Ibu Eni, mulai dari yang sebelumnya bahagia bergelimang harta hingga akhirnya terpuruk seperti sekarang ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi. Perjuangan Tiko selama 11 tahun untuk merawat Eni sang ibunda yang mengalami gangguan psikis menuai simpati dan juga rasa haru dari banyak orang. Selama 11 tahun Tiko merawat sosok yang sangat dicintainya itu dengan ikhlas, tanpa listrik dan air bersih di rumah yang sangat besar, namun tidak layak huni karena tidak terawat. Layaknya terbengkalai, bagian halaman ditumbuhi pepohonan liar. Sementara di bagian dalam rumah pun dalam kondisi memprihatinkan. Kisahnya pun viral di media sosial hingga akhirnya Ibu Eni pun kini sudah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Bahkan rumah Tiko yang sebelumnya tidak terawat pun kini sudah dibersihkan. Tak hanya warga sekitar, namun sejumlah konten kreator hingga petugas pemadam kebakaran saling bahu-membahu untuk membersihkan kediaman Tiko dan ibunda tercinta. Lantas, seperti apakah kondisi rumah Tiko dan Ibu Eni? Apa yang membuat banyak orang sampai rela untuk terjun langsung berhari-hari membersihkan rumah yang sebelumnya terbengkalai tersebut? Kita coba untuk pasang listrik sama inilah, kalau nggak pam ya kita bikin sumur pompa lah. Nah ini garasi nih, ini garasi. Disinilah mamanya Tiko masak pakai kayu bakar. Ini lihat bekas-bekasnya tuh. Lihat, ini masih utuh, masih kokoh ya, tuh masih kokoh. Itunya juga kan. Kitchen setnya ya, masih terlihat masih 80% ya. Ya ini coretan tuh, Novin. Ini memang dia bermain sama Tiko dari kecil. Ini rumah coretan ini mungkin setelah ini sudah tak terurus. Jadi mereka main di belakang ya, namanya anak-anak ya. Tulis-tulisan lah. Ini berarti di atas saja ada 3 kamar. 1, 2, 3 kamar mandi 1. Mungkin begini pandangan Tiko, jangan dibersihkan, biar Tiko yang bersihkan. Waktu itu saya dapat informasi seperti, karena yang tahu Tiko gitu. Tapi ya berhubung semuanya bantu, sehingga semuanya bersih semua. Ya biar meringankan Tiko juga sih. Dari tahun 99 saya lahir di sini gitu. Ini rumah kan sudah lama ya, tidak dijamah orang, hanya di bagian depan saja di ruang tamu. Pak Kadis juga sudah menyarankan untuk segera dibantu untuk disinfektan
Setelah kemarin kita bekerjasama dengan seluruh jajaran, kita aksi kebersihan dari lantai atas sampai lantai bawah, dinding dan langitnya kita bersihkan. Alhamdulillah sudah kembali mendekati normal. Sebenarnya Ibu N ini sangat baik banget. Terus sering kalau misalkan saya main ke rumahnya ditawarin makanan, sering dimasakin gitu. Terus Ibu N ini sering kayak traktir teman-temannya. Semenjak ekonominya turun, itu Tiko sering banget jual-jualin barangnya. Semenjak ditinggal suaminya mulai depresi. Ini udah hari keempat, banyak ranting-ranting, terus rumput yang banyak tebel gitu, rumput banyak. Terus sarang laba-laba, alhamdulillah sih untuk semuanya yang sudah membantu bersih-bersih rumahnya Tiko atau Bu Eni, ya mungkin saya turut bahagia juga. Terima kasih juga buat yang peduli sama Tiko dan keluarganya. Sekarang udah bersih, pembersihannya sudah berlangsung dari beberapa hari yang lalu ya. Yang ini memang mungkin kalau saya anggap sebagai finishing tahap pembersihan akhir ya. Menelisik lebih jauh, kondisi memprihatinkan itu pun terjadi setelah rumah tangga kedua orang Tiko kandas di tengah jalan. Sang papa pun pergi meninggalkan mereka untuk pulang ke kampung halamannya. Sementara Tiko dan ibundanya pun mengalami kesulitan ekonomi hingga tidak memiliki biaya. Jangankan untuk listrik dan air, bahkan untuk hidup sehari-hari pun mereka sulit. Hal itu pun bahkan membuat Tiko harus putus sekolah saat menginjak bangku kelas 1 SMP. Sang ibu pun juga sempat berusaha untuk bertahan hidup dengan cara berjualan makanan. Namun, pasca ditinggal sang suami, kondisinya pun perlahan semakin memburuk. Ia pun mulai berbicara sendiri hingga akhirnya emosi tidak terkontrol. Tiko pun tidak tega jika harus melepaskan sang ibu dalam perawatan orang lain, sehingga memilih untuk merawatnya seorang diri. Namanya orang kadang di atas kadang di bawah, ya mungkin pada saat itu usaha papa dan mama kolaps ya nggak selamanya di atas kan, jadi kondisi mama kurang fit untuk mengurus rumah gitu. Jadi paling aku pun juga kerja kan sekarang, jadi kondisi rumah terbengkalai lah. Sebagai security kompleks ini sih dibantu oleh lingkungan, terutama Pak RT memberikan saya pekerjaan karena kebetulan kemarin emang saya menganggur gitu. Ini emang dibangun lama ya, jadi karena emang dari sejak kecil rumahnya ada, peninggalan papa, jadi emang saya rawat dari kecil sih gitu. Makanya saya tetap nggak ada keinginan untuk menjual atau apapun itu, saya tetap tinggal di sini bersama ibu. Kisah perjuangannya pun juga menuai kekaguman dari banyak orang, termasuk juga para selebriti di tanah air. Salah satunya Ratna Listi saat bertemu langsung dengan Tiko. Ia pun juga mengungkapkan betapa salutnya kepada pemuda 23 tahun itu yang tetap berbakti untuk orang tuanya, bahkan rela mengorbankan masa mudanya. Terlebih di zaman seperti sekarang ini, begitu maraknya anak yang bahkan tega menelantarkan orang tuanya sendiri. Kita salut sama Tiko karena memperjuangkan orang tuanya di saat zaman sekarang banyak anak yang tidak memperdulikan orang tuanya, anak yang lupa kepada orang tuanya, tapi kamu tuh luar biasa gitu. Mohon doanya semoga Allah mengizinkan kami membantu Ibu Eli. Karena hal seperti ini kan semuanya gaib ya. Iya benar. Kadang-kadang kita berusaha tapi Allah belum mengizinkan, ya nggak akan terjadi gitu. Tapi kalau memang Allah sudah mengizinkan, insya Allah akan dipermudah. Wah, itu luar biasa ya, pasti berkatnya nanti dikasih sama yang di atas berlimpah buat kamu, terus semangat. Karena kalau emang kamu lakuin pure dari hati untuk orang tua, semua jalan, walaupun sebenarnya untuk jalan stop sekolah bukan langkah yang baik, tapi kalau itu pure kamu lakukan untuk orang tuamu, doa terbaik dari saya Bastian, dan yang pasti semangat terus buat kamu. Semoga kedepannya juga walaupun kamu putus sekolah, tapi karena kamu selalu membantu orang tuamu diberikan berkali-kali lipat. Saya dengar ceritanya sangat terharu. Waktu pas nonton YouTube-nya saya seperti nangis karena saya mengingat anak-anak saya gitu. Pengen
ngebantu tapi nggak banyak ya Mas lawannya. Seperti apa pilunya kisah hidup Tiko dan Ibu Eni? Mulai dari yang sebelumnya bahagia bergelimang harta hingga akhirnya terpuruk hingga seperti sekarang ini. Dan seperti apa duka yang dirasakan oleh Tiko lantaran kemungkinan untuk ibunya sembuh sangatlah kecil. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pasca viral dan menuai simpati, tidak ayal banyak orang yang begitu penasaran seperti apa sebenarnya kehidupan masa lalu Tiko dan Ibu Eni. Ya, saat sang papa masih bersama mereka, Tiko dan ibunya pun hidup serba berkecukupan, bahkan bergelimang harta. Hal itu pun juga terlihat dari betapa megah dan mewahnya kediaman mereka. Namun, menurut Tiko, karena satu dan lain hal, kehidupan mereka pun akhirnya berubah drastis. Menurut masyarakat sekitar tempat tinggalnya tersebut, mereka mengatakan jika Tiko adalah sosok yang sangat berbakti kepada ibunda tercinta. Sambil merawat ibunya, Tiko pun juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjadi petugas keamanan hingga supir bagi warga setempat. Kini, dirinya juga tengah menempuh pendidikan paket. Dan ternyata, Tiko adalah sosok yang sangat pintar, terutama dalam hal manajemen. Tiko sebelumnya itu ya, keliling komplek, rumah-rumah, minta bantuan kepada warga sekitar untuk sekadar menjual sekadar untuk lilin kalau istilah katanya dia ya, kalian buat makan. Kadang juga menjual makanan, juga menjual barang-barang yang ada. Ketika saya menjabat sebagai RT, saya punya pikiran daripada Tiko keliling minta ke sana minta ke sini ya enggak tiap hari. Akhirnya saya tawarkan, Tiko, bagaimana kalau kamu jadi keamanan saja di lingkungan RT biar bantu saya. Nah, nanti kan honornya bisa bantu ibu kamu untuk kehidupannya. Alhamdulillah, tadinya nggak boleh sama ibunya karena takut ya. Tiko waktu itu memang belum 17 tahun. Tapi seiring waktu akhirnya diperbolehkan. Sebagai security kompleks ini sih dibantu oleh lingkungan, terutama Pak RT memberikan saya pekerjaan karena kebetulan kemarin emang saya menganggur gitu. Jadi dibantu untuk keseharian menutup uang makan aja lah. Ketika ada pembikinan SIM kolektif, saya arahkan Tiko ikutan bikin SIM, ya nggak, SIM A, bikinlah. Siapa tahu nanti kamu bisa bawa mobil, cuman nggak punya SIM ya, bisa bantu warga atau siapapun yang butuh tenaganya, sehingga kan jadi tambahan penghasilan buat Tiko. Alhamdulillah dia punya, sehingga kalau ada warga butuh sopir, dia bantu juga. Dia juga usaha jual beli mobil tuh. Jadi ada warga yang kendaraannya mau dijual, minta tolong Tiko. Bagus, sering laku. Nah, seiring berjalan waktu juga ada tawaran dari pihak kelurahan bahwa ada sekolah paket A, B, C ya. Saya sarankan Tiko ikut daftar. Jangan kamu hidupnya seperti ini terus. Berubahlah ya nggak. Akhirnya ikut Tiko sampai sekarang. Malah di sekolahannya ketika ada event-event yang kerjasama dengan mungkin Tokopedia ya, itu Tiko yang ditawarkan untuk maju. Karena dia punya pemikiran yang lebih baik. Pinter lah, kalau saya bilang emang pinter. Tiko dan keluarganya itu keluarga baik-baik kan gitu ya, yang memang pada waktu itu keluarga cukup berada gitu ya, sampai saat ini kondisinya seperti ini. Dan kami juga warga pada dasarnya sebelum ini viral gitu ya, sudah eksis ya bantu keluarganya gitu ya. Sejak ditinggal pergi oleh sang ayah, kondisi keluarga Tiko pun juga perlahan-lahan semakin memburuk.
Tak hanya kekurangan dari segi ekonomi, Ibu Eni pun juga dilanda depresi yang begitu mendalam. Dalam sebuah wawancara, Tiko pun sempat mengungkap bahwa ia menduga bahwa ibunya merupakan istri kedua. Karena itulah, ayahnya pun pulang ke kampung halaman untuk menemui keluarga istri pertamanya. Belasan tahun berlalu, kini Tiko pun kembali dilanda duka mendalam. Hal itu lantaran Ibu Eni didiagnosa dokter cukup kecil peluangnya untuk sembuh. Tak ingin kehilangan lagi orang yang dicintai, Tiko pun juga berencana untuk mengambil langkah rawat jalan sehingga bisa terus menjaga ibunda tercinta. Sedih, cuman mau gimana lagi gitu, dijalanin aja. Lagi di rumah sakit sekarang, dirawat inap. Dari dokter sih diagnosanya skizofrenia, kejiwaan. Jadi dirawat di ruang jiwa di rumah sakit. Udah membaik sih kondisinya ya, cuman emang nggak bisa dijenguk. Saya berteman sama Tiko itu mulai dari SD. Sebenarnya Ibu Eni ini sangat baik banget. Terus sering kalau misalkan saya main ke rumahnya ditawarin makanan, sering dimasakin gitu. Terus Ibu Eni ini sering kayak traktir teman-temannya. Semenjak ekonominya turun, itu Tiko sering banget jual-jualin barangnya. Semenjak ditinggal suaminya mulai depresi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.